tentang penciptaan menjadi sebuah refleksi, menjadi permenungan setelah manusia menjalani kehidupan ini. Menjadi satu pertanyaan, kita ini dari mana? Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas perkenan-Mu sehingga kami masih mempunyai kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini untuk mendalami firman Tuhan yang akan dibimbing oleh Romo Gunawan yang terkasih. Kami panjatkan puji syukur pula atas kesehatan yang Tuhan telah berikan pada Romo Gunawan yang terkasih selama ini. Puji syukur kami panjatkan juga atas berkat dan rahmat yang telah Tuhan limpahkan pada kami semua, sehingga kami semua masih bisa menjalankan aktivitas dan melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan baik. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan juga perlindungan terhadap kami semua, sehingga di pagi hari ini kami dapat bertemu dan saling menyapa dalam kondisi sehat. Walaupun di luar sana sangat banyak saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena terinfeksi virus corona. Bimbinglah tangan-tangan dokter dan perawat yang merawat mereka. Jamahlah tubuh mereka semua dengan tangan-Mu yang sangat kuat Tuhan, agar mereka segera sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala. Akhirnya kami mohon, lancarkanlah pertemuan kami di pagi hari ini. Bimbinglah kami semua dalam pembelajaran ini, agar kami semua dapat lebih memahami firman Tuhan untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi masyarakat Tuhan. Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh Tuhan bahwa Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, Rahmat Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan telah menjadi manusia, tinggal di atas tanah. Salam Maria, Tuhan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami supaya kami dapat menikmati kasih anak-anak baik dan mengetahui bahwa Yesus Kristus berhasil menjadi manusia. Curahkan rahmat-Nya dalam kehidupan supaya kesehatan cara dan halunya kami dikawal pada kehidupan yang mulia seperti kami Tuhan yang mengajarkan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Pak Wijaya. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya, sehat walafiat. Pagi Romo. Kita akan mencoba mulai dari kitab Kejadian ya. Di sana diceritakan tentang kisah penciptaan. Namun sebetulnya pengalaman iman umat Israel khususnya, karena Perjanjian Lama itu kan kitab sucinya orang-orang Israel, yang kemudian menjadi nenek moyang umat Kristiani, dan juga menjadi nenek moyangnya banyak bangsa. Sebetulnya pengalaman iman umat Israel itu bukan dari kisah penciptaan, tetapi dari Abraham ya, awal-awalnya. Maka dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 itu sebetulnya ditulis lebih kemudian daripada bab 12. Bab 12 sampai selesai itu mulai dari kisah Abram, yang kemudian bab 17 menjadi Abraham. Itulah yang menjadi awal dari permenungan kitab suci orang-orang Perjanjian Lama, yakni pengalaman orang yang dipanggil oleh Allah dari tanah Ur menuju ke tanah Kanaan, yang kemarin kita renungkan Abraham bersama dengan saudaranya Lot, dan akhirnya terjadi peristiwa Sodom dan Gomora. Maka peristiwa atau kisah tentang penciptaan sampai kepada Menara Babel itu adalah satu permenungan dari umat Israel setelah mereka mendapatkan tanah, setelah mereka menjadi orang-orang Israel. Sehingga setelah mereka semua berada di tengah-tengah kerajaan, setelah settle, setelah mereka semua merasakan aman dan lebih tenang, mereka baru memikirkan tentang iman, tentang asal-usul kehidupan manusia. Nah, mungkin seperti yang kita alami semuanya pada waktu Bapak Ibu menikah, biasanya pernikahan dijalankan dengan begitu meriah dan mulai menata kehidupan, lalu menata rumah, mengatur TV-nya di mana, lemarinya bagaimana, beli baju, perlengkapan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya settle, setelah semuanya lengkap semuanya, baru memikirkan kita ini imannya seperti apa, kita ini dari mana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejarah itu berawal dari umat Allah, umat Israel, yang setelah mereka mendapatkan kerajaan baru berpikir, kita ini berasal dari mana. Lalu mulailah mereka merenungkan tentang ciptaan, alam ciptaan manusia, dan bagaimana manusia diciptakan. Oleh karena itu, kisah tentang penciptaan menjadi sebuah refleksi, sebuah menjadi permenungan setelah manusia menjalani kehidupan ini. Menjadi satu pertanyaan, kita ini dari mana? Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab penciptaan dari bab 1, kalau kita pikir-pikir secara mendalam, semuanya tidak menjadi sebuah peristiwa yang terjadi seperti itu
tetapi ini sungguh-sungguh menjadi sebuah refleksi. Ya. Refleksi dari iman umat Allah pada zaman itu yang kemudian kita imani juga. Mari kita coba untuk melihat secara pelan-pelan dan kita resapkan dalam hati apakah memang seperti itu kejadiannya atau itu sungguh menjadi sebuah refleksi bagi kita. Kita mulai Kejadian bab 1 ayat 1 ya. Yang tadi saya katakan bahwa bab 1 sampai bab 11 itu adalah sebuah permenungan, refleksi tentang kehidupan yang nyata. Lalu direfleksikan, direnungkan. Bukan menjadi sebuah kisah peristiwa yang terjadi. Jadi ini sebuah permenungan dari kehidupan manusia yang sudah dialami, bukan menjadi sebuah cerita tentang peristiwa yang terjadi. Saya akan mulai. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mau dilanjutkan? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan hendaklah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonnya dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, terima kasih. Itu kisah penciptaan yang ditulis dalam kitab Kejadian bab 1. Mungkin ada yang mau memberikan satu kesan atau bagaimana permenungan ini. Silahkan kalau ada yang mau memberikan komentar tentang kisah penciptaan ini. Karena kisah penciptaan ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita, permenungan dari manusia yang sudah settle di dalam hidupnya, yang kemudian bertanya, kita ini siapa yang menciptakan? Kalau kita melihat ini bukan permenungan, hanya sebuah sejarah, maka segala-galanya tidak ada sesuatu yang logis. Ya. Misalnya ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kok tiba-tiba sudah ada samudra raya? Berarti samudra sudah diciptakan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti air juga sudah ada. Nah, dengan demikian, ini kisah penciptaan awal ini bukan sebuah kisah yang sebenarnya, bukan sebuah cerita tentang sejarah, tetapi ini boleh dikatakan sering dikasih istilah prasejarah. Berarti ini menjadi sebuah renungan dalam bagi orang-orang yang sudah diciptakan dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana Allah menciptakan dunia dan manusia. Nah, ini adalah sebuah renungan iman bahwa manusia itu dan segala ciptaan ini diciptakan oleh Tuhan, langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dan alam ciptaan yang ada di sekitar kita, kita yakini itu berasal dari Allah dan dianugerahkan kepada kita, maka kita mempunyai tugas untuk memelihara alam ciptaan ini sebagai anugerah dari Allah yang harus kita pelihara. Maka sekarang ini gereja mempunyai perhatian yang luar biasa atas lingkungan hidup, karena ini menjadi ciptaan Allah. Kalau kita memberikan perhatian dan cinta kepada lingkungan hidup, alam ciptaan, berarti kita sungguh mencintai Allah. Maka kadang-kadang ada sebuah permenungan, jangan-jangan adanya kerusakan lingkungan hidup, adanya banjir, adanya macam-macam, itu karena kesalahan manusia. Mungkin juga karena adanya pandemi ini, siapa tahu justru ada unsur dari kesalahan manusia. Maka kalau kita membaca doa atau mendoakan doa pandemi yang ditulis oleh Bapak Uskup, itu Bapak Uskup mengawali doanya itu dengan meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Mungkin segala kejadian yang sekarang ini melanda dunia, jangan-jangan itu karena kesalahan manusia. Oleh karena itu, kita mau mohon ampun dan mohon berkat supaya dunia ini menjadi lebih teratur lagi dan kita manusia diajak untuk menata kembali kehidupan kita manusia. Nah, itulah permenungan kita karena umat Allah pada waktu itu sudah mengalami 6 hari bekerja dan 1 hari libur. Artinya 1 hari istirahat. Maka pengalaman yang dialami oleh orang-orang Israel itu kemudian diproyeksikan dalam sebuah permenungan iman bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala isinya selama 6 hari dan pada hari ke-7 itu hari Sabat, hari istirahat, di mana kita diajak untuk memberikan perhatian dan fokus kepada Allah yang mencintai dan menciptakan manusia. Maka kisah ini sebetulnya menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan siapakah yang menciptakan dunia seisinya dan kita manusia. Akhirnya pertanyaan itu dijawab dengan sebuah teologi atau dengan jawaban iman kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan kita manusia.
Tetapi bagaimana Allah menciptakan itu tidak ada seorang pun yang tahu persis bagaimana diciptakan, tetapi kita menerima apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan segalanya. Tetapi kisah ini memberikan sebuah jawaban tentang Allah yang menciptakan. Dan menciptakan setiap makhluk ini secara unik. Itulah yang sebetulnya menjadi permenungan dari awal dari orang-orang Israel ketika mereka melihat segala alam ciptaan. Silahkan, mungkin ada yang mau memberikan satu permenungan atau refleksi dari kisah penciptaan. Baik, matur nuwun Romo. Saya percaya sih banyak yang akan bertanya nih. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Saya mau tanya Pak Edi, boleh ya? Oh iya, silakan. Saya mau nanya juga. Silakan. Siapa dulu nih? Bu Endang dulu, silakan Bu Endang. Romo, itu di ayat yang ke-27, di situ kan diceritakan bahwa Allah itu menciptakan manusia pertama itu laki-laki dan perempuan langsung seketika itu ya. Berdua kan, laki-laki dan perempuan. Sedangkan seperti yang saya tahu itu kalau di kisah selanjutnya bahwa Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Adam udah ada duluan gitu loh Romo. Gimana ya, saya jadi bingung di ayat selanjutnya kan dibilang Adamnya tidur terus diambil tulang rusuknya, baru tercipta perempuan, dinamakan Hawa. Sedangkan di ayat 27 di situ dibilang bahwa Allah tuh langsung menciptakan dua orang itu, Romo. Gimana, Romo? Ya, dengan demikian ada dua cerita dari bab 1 dan bab 2. Ceritanya berbeda dari tradisi yang berbeda. Gitu. Ya. Sehingga dari kisah-kisah seperti itu nanti kan akan muncul kisah penciptaan itu bahwa dari Darwin itu manusia berasal dari evolusi monyet. Dan gereja tidak pernah protes. Bahkan ada pendapat lagi bahwa manusia itu diciptakan dari beberapa spesies, beberapa pasang. Itu pendapat-pendapat modern yang tidak pernah dibantah oleh gereja. Karena apa? Karena kisah penciptaan itu bukan kisah yang sebenarnya, tetapi itu menjadi refleksi. Ketika orang mengalami kehidupan, ada tradisi, kemungkinan tradisi liturgis yang pertama itu bab 1 itu dari orang-orang atau kelompok tradisi yang berbeda. Kemudian bab 2 itu ada cerita tradisi dari Yahwistis yang kemudian ada beberapa cerita lalu oleh penyusun Injil digabungkan begitu saja. Dari situ kita semua bisa melihat bahwa ini bukan kejadian tetapi sebuah permenungan. Ketika orang merenungkan relasi antara pria dan wanita pada zaman itu, diciptakanlah sebuah tradisi atau muncul tradisi tentang Adam dan Hawa yang sebetulnya juga tidak ada namanya itu Adam dan Hawa itu ya. Hanya ada manusia. Nama Adam itu baru nama kemudian. Pria dan wanita. Ketika relasi keluarga itu terjadi, bahwa cinta kasih itu menjadi sebuah landasan relasi, maka diciptakanlah atau ditaruhlah kisah permenungan tentang wanita diambil dari tulang rusuk. Tetapi kelompok yang lain itu menulis, kalau nggak salah kelompok para imam, ya waktu itu menuliskan tentang penciptaan itu satu kali terjadi pria dan wanita. Maka di dalam kitab Kejadian pun ada dua cerita itu. Dan ketika Darwin dan banyak pendapat mengatakan ada kisah yang lain, gereja tetap menerima. Karena apa?
Karena gereja atau kita semua memandang kisah penciptaan bukan kisah yang sebenarnya dalam arti sejarah, tetapi ini adalah sebuah permenungan. Mana yang benar, semua benar. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Intinya adalah bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, bagaimana caranya tidak ada yang tahu. Maka kisah ini mempermudah bagi kita semua untuk meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hanya ditulis caranya seperti ini untuk mempermudah bagi orang-orang yang mau mengimani tentang penciptaan. Itu kira-kira. Ya Romo, makasih. Terima kasih Romo. Selanjutnya Bu Auning, silakan Bu Auning. Pagi Romo, saya mau menanyakan tentang awal dari kejadian ini ya. Jadi kan ini kan permohonan iman versi manusia yang tentu dalam menyusun kitab kejadian ini manusia juga dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi akhirnya dari kejadian pertama, kedua sampai terbentuk hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu itu kan dari awal permenungan ini ya, dari orang-orang Israel itu, sehingga terbentuklah susunan hari dan segala macam itu, kemudian menjadi bulan, tahun, dan sebagainya, seperti ya Romo ya. Disusunnya memang seperti itu gitu ya. Yeah. Digaduk-gaduk oke. Jadi sebetulnya penciptaan 7 hari itu diciptakan atau ditulis sesudah orang mengalami bahwa hari itu ada 7. Ya, penemuan ini mungkin kita cari dari sumber-sumber yang lain ya. Saya juga belum begitu tahu. Mungkin ada yang mengetahui bagaimana terciptanya bahwa hari itu menjadi 7 kembali kemudian dalam setahun. Misalnya dulu bulan Januari sampai Desember, itu kalau kita lihat dari asal-usul katanya, kata-katanya, itu misalnya September, itu kan dari kata seven set, itu 7. Okto itu 1 oktav itu 8. Lalu Noven 9 itu 9, Desember Decim itu 10. Jadi sebetulnya awalnya adalah September itu bulan ke-7. Seven. November maka ada novena itu 9. November. Decim itu 10. Jadi awal bulan itu sebetulnya dulu awal musim semi mulai bulan Maret. Tapi kemudian ditambahkan 2 bulan di sebelumnya, Januari dan Februari, menjadi 12. Nah, sejarahnya bagaimana kita bisa mencari di Google mungkin seperti itu. Jadi manusia mengalami 7 hari, mengalami bulan, mengalami tahun, lalu kemudian itu menjadi sebuah refleksi bahwa kita semua diberi 1 hari untuk fokus kepada Tuhan, yaitu hari Sabat dalam Perjanjian Lama, supaya manusia tidak hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja, tetapi menciptakan Allah, merenungkan Allah, memberikan perhatian kepada Allah yang menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang yang tahu, berarti sudah ada manusia sebelumnya. Padahal manusia itu diciptakan terakhir menurut cerita ini. Dan kita juga tidak pernah melihat. Dan itulah yang mau disampaikan. Intinya adalah manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala isinya yang ada di dunia. Lalu kisah itu menjadi sarana untuk mempermudah bagaimana orang beriman. Kadang-kadang saya membandingkan dengan nasihat ibu kita ketika kita masih kecil, saya masih kecil, itu ibu seringkali menasihati
kamu jangan duduk di atas bantal, nanti udunen disuwun. Ya, nanti. Jangan meludah di sumur, nanti bibirnya sumbing. Gitu ya. Jangan berdiri terlalu lama di ambang pintu, nanti kamu nggak laku. Gitu. Macam-macam ya. Apakah kata-kata itu memang benar? Gitu? Kalau dipikir-pikir, ya nggak masuk akal, tetapi itu sebuah nasihat. Kita tidak boleh duduk di atas bantal karena bantal itu untuk kepala, tidak sopan. Sumur itu untuk minum, jangan diludahi. Ya, tapi kita nggak pernah berpikir panjang waktu kecil, kita langsung nurut aja ya. Takut banget kalau nanti disulen, luar biasa. Nah, itulah sebuah cara bagaimana ibu memberikan nasihat. Bagaimana nasihat itu dilaksanakan tanpa berpikir panjang. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, begitu juga kira-kira kitab suci, kisah kitab Kejadian itu, yang penting tujuannya tercapai, yaitu orang percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Caranya tidak terlalu penting. Nah, maka kisah ini bukan menjadi yang nomor satu, ceritanya benar apa tidak, itu tidak pernah dipersoalkan. Yang penting kita tujuannya percaya bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Supaya orang itu sungguh mengimani dan menghormati bagaimana yang diciptakan itu harus dicintai, harus dipelihara dengan sebaik-baiknya di dalam perjalanan hidup. Itu kira-kira seperti itu. Romo, jadi ini kan sebetulnya dari perspektifnya Kejadian ini kan menjadi acuan dari semua manusia ya, semua lapisan manusia. Apakah agama-agama yang lain seperti itu atau bagaimana ya Romo? Jadi mengikuti dari versi Kejadian atau mereka punya acuan sendiri? Tapi kalau punya acuan sendiri kok tetap aja nurut dengan Kejadian tadi ya, seperti hari-hari itu nggak ada yang misalnya beda agama nggak sama dengan versi Kejadian, semuanya sama. Ya nggak Romo? Ya, bagi kita semua ini adalah sebuah tulisan yang sudah berabad-abad lamanya ditulis oleh orang yang beriman, orang yang percaya. Ya, ini menjadi dokumen gereja atau dokumen orang-orang Israel yang sungguh-sungguh ditulis dalam waktu tertentu dan di dalam tulisan dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lalu ada orang-orang yang di abad-abad kemudian rupa-rupanya mengutip tetapi dengan cara mereka sendiri. Ya. Dan kadang-kadang menafsirkannya itu bahwa ini dianggap sebagai sebuah peristiwa kejadian yang sebenarnya. Itulah yang menjadi perbedaan dari cara mengerti tentang Alkitab, tentang kisah penciptaan. Karena saya pernah juga berbicara dengan seseorang yang menganggap bahwa peristiwa penciptaan yang ditulis itulah yang memang terjadi pada zaman itu. Lalu kapan? Lalu bagaimana? Manusia aja belum ada, kok bisa tahu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta? Jadi bagaimana orang membaca dan merenungkan itu memang bermacam-macam caranya. Sehingga ada orang yang menganggap Nabi Adam, Nabi Hawa, dan lain sebagainya. Itu membaca kisah-kisah seperti itu di dalam perspektif dan di dalam cara membaca atau pengetahuan atau bagaimana itu juga tergantung dari orang-orang sendiri. Tapi dalam tradisi Katolik
Ya, kita mempunyai magisterium yang mengatakan seperti itu, bahwa ini adalah sebuah permenungan dari orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Sehingga dalam kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 itu adalah yang sering digunakan, karena istilahnya agak susah ya. Itu adalah prasejarah. Tidak ada di dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi ini permenungan iman. Baru pada bab 11 itu ada fakta sejarahnya. 2000 tahun sebelum Yesus, Abraham muncul. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, matur nuwun Romo. Banyak Terima sekali kasih, kalau Romo. saya perhatikan wajah-wajah di sini yang masih banyak yang mau tanya kayaknya. Mungkin saya lontarkan ke Ibu Elisia. Ibu Elisia, ada ingin nanyakan sesuatu ke Romo? Silakan Ibu Elisia, jangan di-mute dulu, itu dibuka. Iya Pak, belum Pak, saya Oh, Ibu Elisia belum? Iya, Oke. iya, saya mendengarkan saja. Ya, siapa lagi Terima Pak Indra kasih, Koko? Pak. Barangkali. Saya ya Pak Edi ya. Oke. Baik Romo, kalau belum ada, ayo saya tawarkan kepada semuanya siapa yang akan memberikan pertanyaan kepada Romo terkait dengan kejadian ini. Jadi boleh saya bicara sedikit? Iya, boleh silakan. Romo, tadi di awal Romo mengatakan bahwa kitab Kejadian ini adalah sebagai sebuah refleksi, bukan fakta ya, bukan benar-benar yang terjadi. Dan setelah membaca bab 1 ini, saya merenungkannya gini ya, Moy. Di bab 1 ini Allah sudah menunjukkan kemahakuasaannya Allah sebagai pencipta. Nah, kemahakuasaan Allah ini direfleksikan oleh Bapak-Bapak gereja itu di dalam kredo, sehingga di awal kredo itu sudah disebutkan bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan itu menjadi keyakinan kita bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatunya. Dan saya, tadi saya diam aja, saya merasakan bahwa dengan membaca ini tuh saya kecil sekali di hadapan Allah. Saya bukan apa-apanya, saya bukan siapa-siapa. Dan benar kata orang-orang bijak bahwa kalau kita mau melihat Allah, itu tuh kita harus rendah hati. Intinya di situ. Karena kalau kita sombong, kita memperdebatkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kok ini, kok ini, kok itu. Kita tidak bisa melihat bagaimana Allah itu sangat maha kuasa dan besar sekali gitu loh. Itu yang saya tangkap, Mo. Itu aja saya mau. Matur nuwun, mau. Terima kasih banyak Ibu Regina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus atas karunia-Mu, terlebih sabda yang telah kami pahami bersama hari ini. Karena Engkau begitu baik hati dan selalu memberi segala yang kami butuhkan hingga saat ini, karena kasih-Mu yang tak terhingga. Buatlah kami melaksanakan hukum cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sebagai ciptaan Tuhan dan juga alam ciptaan kita yang kita nikmati boleh menjadi berkat juga bagi kami semua. Dan berkatalah menyertai kita sepanjang hidup ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih.
kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Pamit teman-teman. Terima kasih. Kasih Romo. Terus